Ya, terkait pendidikan di Indonesia ke depan, sebelumnya tim Fakta 62 sempat berbincang dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk berbagi fakta mengenai kesenjangan pendidikan di Indonesia. Berbagi fakta kembali menemani dan kali ini kita akan membahas mengenai arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Dengan saya, Angelina Dewi, sudah hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mukti. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Angel. Prof, ini kan ada pembahasan ketika berbicara soal lingkungan pendidikan, terutama di Kementerian Pendidikan ya, Prof ya. Kalau misalkan ganti menteri, itu ganti kurikulum. Benar nggak, Prof? Maunya gimana? Kalau dari Prof sendiri akan ganti nggak ini? Sekarang kan dua kurikulum masih berlaku. Kurikulum Merdeka masih berlaku, kurikulum K13 juga masih berlaku. Yang sudah kami lakukan pengkajian itu adalah pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Itu yang sudah kami lakukan kajian dan tim pengkajian sudah menyelesaikan naskah akademiknya. Berarti memang menurut penilaian saat ini lebih baik untuk melakukan deep learning daripada yang sebelumnya, Pak? Ya, sekarang ini kan pendekatan belajarnya kan masih didominasi pendekatan belajar yang dangkal ya, atau surface learning, atau belajar yang orientasinya nilai. Belajar yang dia hanya mengerjakan soal, kemudian diberi nilai dengan penilaian yang sifatnya lebih banyak kuantitatifnya gitu. Sehingga kita ingin agar mereka ini belajar, mengerti apa yang dipelajari, kemudian menemukan makna dari yang dia pelajari itu, dan dia belajar dengan gembira. Sehingga prinsip dalam deep learning itu adalah mindful, kemudian meaningful, dan joyful. Tapi apakah akan ada deadline untuk kurikulum yang baru, Pak? Enggak. Kita belum memberi batasan. Karena ya memang untuk melakukan perubahan itu kan harus kita lihat kebutuhannya, apakah memang perlu dilakukan perubahan atau tidak. Yang kedua itu kesiapannya. Nah, ini terutama adalah menyangkut pelatihan gurunya kan. Nah, kemudian yang ketiga itu manfaatnya apa gitu. Jadi tidak seharusnya kita ini membuat kebijakan hanya karena ingin ada yang berbeda gitu. Karena itu nanti kalau toh misalnya ada perubahan atau tidak harus melihat tiga tadi itu. Perlu atau tidak dilakukan perubahan. Kalau perlu dilakukan perubahan ya dirubah. Kalau tidak ya jangan dipaksa. Yang kedua, kesiapannya bagaimana? Gitu. Kan kita harus melatih guru ini. Akan melatih guru sebagai pelaksana dari pendekatan pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga ya tadi, kalau kita misalnya melakukan perubahan, melakukan pendekatan baru, kira-kira bagaimana manfaatnya? Gitu. Sehingga tentu dalam melakukan pengkajian ini kita harus melihat kan, sudah ada kajian-kajian yang kami terima dan disampaikan itu memang ya pendekatan baru ini diperlukan dan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa deep learning itu punya kontribusi yang besar dalam pencapaian hasil belajar. Berarti artinya ada kesenjangan antara sekolah-sekolah ini. Ada yang unggul, ada pula yang mungkin kurang diperhatikan ataupun juga kurang bagus di mata masyarakat. Ini gimana, Pak? Ini bukan hanya negeri dan swasta saja, namun juga sekolah di Jawa, luar Jawa, seperti itu. Ya, memang ada. Waktu saya masih di Badan Akreditasi, memang ada kesenjangan antara sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa dengan yang di luar Pulau Jawa, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kemudian yang kedua, memang ada kesenjangan antara sekolah-sekolah negeri dengan swasta. Dan memang sih kalau yang kedua ini kesenjangannya tidak seperti yang pertama tadi antar kawasan itu. Kami berprinsip bahwa swasta itu bukan kompetitor negeri. Swasta itu justru harus menjadi mitra bagi sekolah-sekolah negeri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga karena itu maka beberapa daerah yang menerapkan PPDB itu memperhatikan akreditasi sekolah. Jadi jalur kedua tadi, prestasi itu Angel itu salah satunya juga selain raport dan mungkin prestasi lain itu adalah bagaimana akreditasi sekolah itu. Dan penerimaan mahasiswa dari perguruan tinggi misalnya itu kan juga memberikan porsi yang berbeda antara sekolah yang terakreditasi unggul, akreditasi baik atau akreditasi cukup.
Yang akreditasinya unggul itu kuota untuk masuk perguruan tinggi itu lebih besar daripada yang peringkatnya di bawahnya. Jadi langkahnya seperti apa nih Pak untuk mengatasi kesenjangan yang ada ini? Ya ada 3 yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama memang kita harus meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Sekarang ini kan banyak sekali sekolah yang rusak, baik rusak berat, ya rusak sedang maupun rusak ringan. Ini kan harus kita perbaiki, dan Pak Prabowo juga berkali-kali menyatakan bahwa renovasi ini menjadi program prioritas beliau, program utama beliau. Dan tahun ini kita akan merenovasi 10.000 lebih satuan pendidikan dengan nilai 17,1 triliun. Kemudian yang kedua itu peningkatan kualitas pendidik ya, khususnya guru. Nah, itu kan kita berikan bantuan untuk mereka yang mau melanjutkan studi ke jenjang S1 atau D4, kemudian juga memberikan kesejahteraan melalui sertifikasi dan peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan. Ini cara kita untuk meningkatkan kualitas. Guru-guru ASN, baik yang PNS maupun P3K, itu dimungkinkan untuk mereka bekerja atau mengajar di sekolah-sekolah swasta. Ini yang coba kami lakukan, sehingga dengan adanya kebijakan ini maka swasta tidak kekurangan guru, ya kan. Kemudian juga dengan guru yang meningkat kualitasnya itu bisa dapat meningkatkan kualitas pendidikan juga. Pak, tapi saya jadi ingin tahu, Bapak optimis nggak sih pendidikan di Indonesia di seluruh wilayahnya ini bisa merata? Ya harus. Bisakah dalam Harus waktu dekat? optimis. Baik Bapak, terima kasih Prof. Terima Abdul kasih, Mukhti atas waktunya hari ini. Terima kasih. Pemirsa, usai sudah perbincangan kita di Berbagi Fakta bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mukhti. Dan sampai jumpa kembali di Berbagi Fakta selanjutnya. Sampai jumpa.